Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Samba dengan stambuk A501-20006. Kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menampilkan tugas akhir saya dari mata kuliah Pengembangan Pribadi Konselor. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan karakteristik guru bimbingan dan konseling di era revolusi industri 4.0, yaitu guru bimbingan dan konseling harus mengembangkan sikap terbuka dalam menerima masukan untuk meningkatkan kompetensi dalam karakteristik pembelajaran pada era revolusi industri 4.0. Adapun karakteristik guru bimbingan dan konseling di era revolusi industri terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, dengan pengetahuan lifelong learner atau pembelajaran seumur hidup, yaitu di mana guru bimbingan dan konseling perlu mendorong terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya kepada para ahli, dan tidak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada karena zaman terus berubah. Nah, di sini pembelajaran seumur hidup yang dimaksud bahwa guru bimbingan dan konseling tidak ada kata puas dengan pengetahuan yang ada sebab zaman terus berubah. Dan yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif dan komunikator yang baik, yaitu kita sebagai konselor kita harus kreatif dan inovatif dalam memotivasi dan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh konseli, serta tidak bosan dalam mendengarkan cerita yang disampaikan oleh konseli. Dan yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif di sini bahwa siswa yang kreatif berarti lahir dari guru bimbingan dan konseling yang kreatif juga dan inovatif. Serta guru bimbingan dan konseling diharapkan mampu untuk memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun suatu kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang keempat yaitu optimalisasi teknologi. Optimalisasi teknologi yaitu bisa membuat segala urusan dalam kehidupan menjadi sangat mudah, dapat menciptakan media informatif, bimbingan dan konseling yang relatif dan kekinian, dan dapat menciptakan tatap muka di dunia maya, yaitu tatap muka di dunia maya itu contohnya melalui Zoom, Google Meet bersama dengan konseli. Dan yang kelima yaitu Kolaborasi yaitu guru bimbingan dan konseling dapat berkolaborasi dengan siswa dalam layanan bimbingan dan konseling dan saling menghargai antar konselor dan konseli sehingga suatu layanan bimbingan dan konseling berjalan dengan baik dan lebih menyenangkan. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga membangun kolaborasi dengan orang tua siswa melalui komunikasi aktif dan memantau perkembangan suatu siswa tersebut. Dan yang keenam yaitu kepemimpinan dan pengaruh sosial. Kepemimpinan dan pengaruh sosial yang dimaksud di sini yaitu mampu mengkoordinir anggota lingkup internal serta mampu mengayomi stakeholder di sekolah. Dan dalam bidang ini tidak hanya dilakukan oleh para peserta didik, melainkan keseluruhan yaitu masyarakat, orang tua konseli, dan di sekolah juga, bukan hanya di masyarakat untuk memantau konseli tapi juga di sekolah. Dan yang ketujuh itu negosiasi skill yaitu perlu dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling untuk bisa menjadi mediator yang baik dan keterampilan menjelaskan segala hal yang baik dan memudahkan tawar-menawar dalam kebijakan bimbingan dan konseling yang diusul agar disetujui oleh pimpinan dan seluruh tenaga pendidik lainnya. Dan yang kedua itu kode etik profesi konselor dan guru bimbingan dan konseling. Kode etik profesi konselor dan guru bimbingan dan konseling yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etika. Etika adalah karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Kode etik profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian. Kode etik berperan sebagai suatu pedoman tingkah laku konselor dalam menjalani aktivitas profesinya dan setiap konselor harus melaksanakan kode etik profesi dengan sebaik-baiknya.
Kode etik bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi. Kualifikasi yaitu konselor wajib memiliki nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Selanjutnya yaitu informasi, testing, dan riset, yaitu konselor wajib menyimpan dan menggunakan informasi dan diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, serta menjaga prinsip-prinsip sasaran riset terhadap kerahasiaan. Di mana di sini informasi, testing, dan riset itu menafsirkan hasil serta menjaga prinsip-prinsip serta riset terhadap kerahasiaan yang dimiliki oleh setiap klien dan dijaga atau dirahasiakan oleh setiap konselor. Dan selanjutnya itu proses pada layanan. Proses pada layanan yaitu hubungan dengan pemberian pada pelayan atau hubungan pada konseling. Selanjutnya yaitu konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain, yaitu pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat dan ahli dalam kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien, dan jika tidak ada yang memberikan bantuan kepada klien, maka guru bimbingan dan konseling perlu untuk konsultasi dengan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain, yaitu penting bagi guru bimbingan dan konseling untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat atau ahli lain. Selanjutnya itu hubungan kelembagaan, itu memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, yaitu konselor praktik mandiri menyangkut aturan dalam pelaksanaan konseling secara privat dan laporan kepada pihak lain. Selanjutnya itu ketaatan kepada profesi. Ketaatan kepada profesi yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban serta pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Nah, itulah tugas akhir dari pengembangan pribadi konselor. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai jalan konselor untuk mengembangkan kompetensi konselor di era 4.0 serta menanamkan kode etik profesi konselor. Sekian